Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Planner TV yang dirahmati Allah, gimana kabarnya nih? Jumpa lagi dengan saya Abu Asaka Ananta. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita nanti kelak di bulan Ramadan bisa menjalankan ibadah dengan sempurna dan meraih kenikmatannya, yaitu apa? Kemenangan di bulan Syawal tentunya. Saat ini sekarang saya sedang berada di rumah guru saya nih pemirsa. Seorang ustadz dan juga seorang entrepreneur. Apa aja sih usaha yang dijalani beliau dan bagaimana sih kegiatan dakwahnya? Di sebelah saya sudah ada orangnya nih. Kita sapa langsung pemirsa. Assalamualaikum Ustadz Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya jadi teringat waktu saya nyantri nih pemirsa. Iya. Iya. Saya dulu pernah nyantri di Darut Tauhid. Iya. Jargon motivasi ya. Iya, itu udah nggak lekang sampai zaman kapanpun. Insya Allah inget selalu, Ustaz. Iya, luar biasa. Iya, iya. Ustaz, ini kok ceria banget nih ya, selalu ceria. Ini tipsnya apa, resepnya apa nih? Kalau tips atau triknya sebenarnya sangat mudah. Yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita banyak syukur, iya, pasti tentunya Allah akan kasih kita banyak nikmat dan berlipat-lipat. Dan syukur yang paling mudah adalah setiap pagi tentunya kita bangun minimal mengucapkan alhamdulillah dan mengawali kehidupan itu dengan tersenyum. Senyum itu kan tanda syukur. Iya. Dikasih musibah senyum. Dalam arti bukan berarti semua orang tidak memiliki musibah, pasti ada atau ujian, tapi mensikapinya yaitu dengan dada lebar, dada terbuka, lalu lakukan dengan baik sehingga Allah yakin akan memberikan solusi dalam setiap masalah kita. Masya Allah. Pertama kali yang dilakukan Ustadz Dimas Anafadil ini adalah sedekah pemirsa. Ya, sedekah. Sumuka fi wajhi ayyuka laka sodako. Senyuman terhadap saudaramu itu adalah bagian sedekah. Luar biasa. Jarang-jarang bangun tidur mikirin sedekah Ustadz. Iya. Iya, mikirinnya nanti masak apa nih? Masa iya. apa? Apa yang aku harus lakukan? Wah. Iya, langsung agenda-agenda dilihat. Bener, ya. Masya Allah. Ini ngobrol-ngobrol masalah bisnis Ustaz. Baik. Apa aja sih bisnis yang antum jalankan nih? Masya Allah. Sebenarnya kalau untuk bisnis, kami maksudnya saya dan istri ya. Oh, Masya Allah. Sebenarnya sebelum menikah pun saya sudah mengawali dengan berbagai macam bidang bisnis. Oh, Masya Allah. Melalui bidang retail ataupun bidang herbal dan segala macamnya. Namun pada saat menikah semakin kuat keinginan untuk konsisten, tidak libur dalam bisnis atau berwirausaha. Iya. Sehingga sampai sekarang atas izin Allah ada beberapa usaha yang insya Allah masih jalan, masih istiqomah, eksis, dan saya bersyukurnya bisa memberikan peluang pekerjaan bagi orang-orang di sekitar kita. Masya Allah. Begitu. Tujuannya mulia sekali Ustaz. Iya, alhamdulillah. Betul sekali. Ya, karena banyak sekali nih Ustaz. Kalau kita bicara bisnis, orang itu kalau berbisnis itu kan pengennya untung, dunia gitu ya, tanpa memikirkan tadi yang seperti antum sebutkan. Bisa bermanfaat atau bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya. Kalau berbicara manfaat berarti kan berkah. Iya. Ya, berkah itu kan bertumbuh kan. Iya, ya, betul. Ada pertumbuhan yang terlihat, bukan hanya pertumbuhan secara untung, tapi secara value, betul, secara manfaat. Ya, karyawan kita lihat, oh sudah istilahnya bisa mendapatkan salary misalnya, hasil dari kita. Berarti kan kita juga bisa memberikan peluang orang untuk mendapatkan asbab gitu nggih, setelah bekerja jalannya dari kita. Walaupun semua rezeki dari Allah. Betul. Berarti kan kita memberikan peluang pahala bagi mereka juga untuk bekerja secara maksimal. Terus terutama juga orang-orang di sekitar kita merasakan bagaimana ada manfaatnya yang bisa saling bersinergi atau bisa saling memberikan kemanfaatan. Masya begitu. Allah. Berarti keberkahan itu nomor satu kunci. Jelas, betul. Tujuan utamanya ya. Iya. Jadatul khair ya. Betul. Berkah itu hasil ya. Setelah kita niat yang baik, bahwa niat usaha itu buat apa? Tadi kalau Ustadz mengatakan kalau hanya untung, ya siap-siap dapatnya hanya untung. Iya. Tapi rasanya kurang, pengen lagi, pengen yang ini lagi. Wah, berbagai macam cara. Penyakit alwahan itu. Betul, alwahan ya, cinta dunia akhirnya ya. Iya, cinta dunia takut mati. Ya. Sehingga pada saat melakukan bisnis dengan niat yang tidak lillah, ya, bahwa di dalam bisnisnya itu pasti
tidak akan menemukan ketenangan dan kenyamanan. Betul. Sholat nggak nyaman, ibadah nggak nyaman, nggak jadi bisa ngisi pengajian, nggak bisa silaturahim, bisnis aja terus. Masya Allah. Tapi kalau kita niatnya lillah, jalanin aja, nanti rizki Allah anterin. Iya. Nanti yang beli Allah yang nganter. Kita mah ikhtiar buka warung pagi, salawat, ya, Bismillah, siapin yang baik, promosi pagi-pagi, nanti Allah antar semua pengunjung atau pembelinya. Jadi masalah ngunjung pembeli, rezeki hanya Allah, bukan kita yang ngatur. Kita sih ikhtiar manusia aja. Iya benar, Ustaz. Begitu. Allahu Akbar. Luar biasa. Baru permulaan aja motivasinya udah luar biasa pemirsa. Dan ini membangkitkan saya juga nih pemirsa. Karena, Masya Allah. Karena begini Ustaz. Baik. Kalau kita bicara bisnis itu, kan tadi antum sebutkan, wah pagi-pagi buka. Jam berapa sih Ustaz bukanya itu? Sebenarnya kalau untuk aktivitas warung kami ya, terutama yang karena di rumah ya, warung itu mulai dari jam 6 sudah mulai. Nah, itu luar biasa. Jam 6 ya, maksudnya apalagi belanja lebih pagi ya. Wah, karena iya, biasanya bagaimana Allah menurunkan banyak keberkahan dan kebaikan di kala fajar. Setelah fajar itu Masya Allah banyak Allah turunkan. Maka setelah sholat subuh bertebaran di muka bumi kan untuk nyari berkahnya. Di pagi, satunya sunnah Rasulullah juga Ustaz. Iya. Doanya yang makbul Betul. itu Allahumma barik ummati fi bukuriha. Masya Allah, amin itu, ya. Masya Allah pemirsa. Jadi Ustadz Fadil ini anak Fadil ya. Fadli ya. Iya. Salah nyebut terus. Seringnya dengernya nyebutnya Ustadz Fadil. Dimas. Iya, Ustadz Dimas. Ustadz Dimas ini melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah atau doanya Rasulullah itu. Iya, amin. Karena zaman sekarang Ustadz, kalau kita bicara bisnis itu karena mayoritas menggunakan online ya Ustadz. Iya. Itu kadang nggak pakai etika Ustadz. Nggak Pokoknya pakai jam etika. berapa aja transaksi, padahal waktu-waktu keutamaan kita dalam menyebut rizkinya Allah, dalam kita berikhtiar, itu sudah disebutkan oleh Rasulullah dan bahkan itu dijadikan doanya Rasulullah. Ini catatan sebenarnya Ustadz bahwa kita ndak ngoyo ya dalam berjualan dalam tanda kutip ya. Misalnya Senin sampai Sabtu kita buka, Ahad kita libur, waktunya keluarga. Wah itu dia. Setelah hari Jumat ya kita setengah hari, maksudnya tetap pagi buka, zuhur kita ada semua karyawan kami ada talaki di rumah tahfidz ya, ada taklim. Jadi sementara kita tutup dulu kan begitu. Jadi nggak ngoyo, maksudnya nggak, wah kayaknya kerja tuh luar biasa, habis energi, habis waktu sehingga tidak bisa menambah wawasan dan kafaah ya dalam secara spesifik ilmu spiritual. Karena di sini kami juga ada rumah hafal Quran ya, namanya Lembaga Tahfidz Quran Madani. Sehingga dikasih juga peluang mereka untuk belajar, untuk setoran hafalan, untuk talaki ya, sehingga semakin baik spiritualnya, aplikasi dalam spiritualnya bisa dituangkan di dalam pekerjaan sehari-harinya. Luar biasa nih. Nah, Masya Allah Ustadz, luar biasa ya. Bisnis yang Ustadz jalanin nih apa aja Ustadz? Ada kuliner juga Ustadz ya? Alhamdulillah, di antara bisnis-bisnis yang ada, soalnya banyak pemirsa. Ada kami warung Umi Nur. Warung apa ini Ustadz? Warung Umi Nur itu kuliner sih secara umum ya, tapi memang kita ada frozennya juga. Jadi kalau Umi Nur secara keunggulan dari makanannya adalah soto Betawi. Oh, jarang loh itu di Semarang. Ya, soto Betawi daging, soto Betawi daging sapi, daging ayam, ada ayam goreng, tempe tahu, terus ada dimsum sama pempek. Tapi makanan keunggulannya soto Betawi. Tagline-nya keren loh pemirsa, tadi saya baca. Apa tuh? Kuahnya susu gitu ya. Apa ya? Tagline-nya kuahnya susu gitu ya. Soto kuahnya susu. Iya. Jadi kenapa soto kuahnya susu? Karena biasanya di Semarang, kan santan, iya santan kan. Jadi tapi di Semarang rata-rata juga kuah bening loh. Oh iya, ya. Benar. Jadi susu itu di dalamnya ada kombinasi selain rempah-rempah. Ini jadi ngomongin ini ya, nggak apa-apa ya, bumbu ya. Jadi rempah-rempah, ada santan, ada susunya juga. Oh, di mix gitu Ustaz? Di mix. Nah, rasanya campur aduk nih. Rasanya, nano enak ya pokoknya rasanya enak banget deh, insya Allah. Insya Allah nanti kita cobain. Tapi ada kelebihannya. Ya, pas buat tabarakalladzi biyadihil mulk.
Udah keren tuh Ustaz. Iya, jadi ya memang kita harus benar-benar mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu salah satu tujuan kita untuk bisa husnul khotimah ya Ustaz. Insyaallah. Di setiap kegiatan apapun ya Al-Qur'an di dekat kita, Masya Allah. Amin, insyaallah. Lisan kita selalu memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin. Bersolawat kepada Rasulullah. Amin. Nah, itulah ciri pengusaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hasil ya Ustaz, tapi proses perjalanannya itu pun juga bisa kita tiru. Sepakat. Karena satu, kita berbisnis kan melaksanakan perintah Allah. Iya benar. Bukan cari untung. Benar. Bukan. Ya tetap cari untung Ustaz, untuk dapat pahala. Oke, itu secara cari dunia, secara spiritual ya. Iya. Tapi rata-rata pemahaman untung itu kan lebih kepada berlipat-lipatnya duniawi, uang yang didapat. Tapi pada saat kita membuka usaha, niat lurus kan jelas, satu adalah melaksanakan perintah Allah untuk apa? Mencari rizki yang halal. Iya. Ya kan, rizki yang halal. Saya sebagai kepala keluarga, betul. Sebagai keluarga menafkahi keluarga dengan cara yang baik. Benar, yang kedua sunnah Rasulullah kita tunaikan. Masalah hasil urusan Allah. Betul. Dua itu aja udah dah. Pertama melaksanakan perintah Allah, dua ittiba'ur Rasul udah. Iya, itu bagian dari bagian dari kehidupan kita. Nanti masalah hasil, berkembangnya gimana, jalannya gimana, Allah udah punya rencana yang baik buat kita. Husnuzon aja. Wa may yattaqillaha. Masya Allah. Masuknya ke situ pemirsa. Iya betul. Iya. Karena aplikasi dalam iman itu kadang-kadang kita belum paham nih Ustaz. Ya. Apalagi seorang pengusaha. Sebenarnya iman dan takwa dalam konsep pengusaha tuh seperti apa? Ternyata tadi udah dijelasin Ustadz Dimas, kalau kita beriman pada Allah, ya dekatkan diri kita pada Quran, pada sunnah, pada sholawat, pada memuji asma Allah tadi gitu. Karena nggak mungkin lah, maksud kita pas ngaduk tadi apa santan 5.000, 100.000, 200.000. Yang dibikin dunia aja hasilnya. Iya, bisa dapat 30 bungkus, 40 bungkus. Tidak seperti itulah konsepnya pemirsa. Lanjut Ustadz, selain tadi Umi Nur apa Ustadz? Satu Umi Nur ya, ada soto Betawi. Kuliner lah. Yang kedua ada travel haji umroh. Namanya Tiras Travel. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya berdoa bisa umroh bareng sama Ustaz. Amin, insya Allah bisa bareng ya, amin. Yang ketiga kami ada Rumah Sehat As-Saadah. Ya namanya nama istri saya semua. Herbal ya. Herbal. Dan juga terapi bekam ya, baik laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah. Yang keempat kami juga ada, kalau bisnis bukan pure bisnis ya, kami ada mengelola lembaga tahfidz Quran Madani. Ya, alhamdulillah santri kami non mukim, hanya tahsin dan tahfidz. Ya, jadi seminggu 2 kali santri kami sampai saat ini atas izin Allah 340 santri. Masya Allah. Dan mohon doanya, kami lagi diberikan amanah untuk membangun rumah Quran yang kedua. Di Mijen, di Kedung Pane, Desa Dawung, RT 3 RW 3. Di sana insya Allah kita akan bangun 4 lantai dan ini sudah progres. Masya Allah. Wah, kapan-kapan kita diundang ke sana, Ustaz? Insya Allah, amin. Sama nulis buku. Wah iya, buku apa Ustaz? Keren, buku sebenarnya passion saya tuh juga selain bisnis, juga senang memberikan motivasi kepada single-lilah sama jombloers. Jomblo-jombloers. Jadi motivasi apa? Motivasi ilmu pranikah. Iya, benar. Penting banget, Ustaz. Kadang saya tidak bisa memberikan waktu 24 jam kepada mereka dong, memuaskan mereka. Akhirnya apa? Terbitlah satu buah buku. Masya Allah. Namanya Jelang Nikah. Kalau judulnya Menikah untuk ke Surga. Berat ini, Ustaz. Iya. Tapi memang itu tujuan kita menikah, Ustaz. Betul. Selain kita mendapatkan nikmat duniawi, betul. Hasrat dan sebagainya, tapi ya kita mengajak keluarga kita ke surganya Allah. Amin ya Allah, amin. Wah, luar biasa pemirsa. Bisnis dapat, dakwanya dapat, pundi-pundi ladang amal dapat semua, Ustaz. Amin insyaallah. Ini saya sendiri aja, ini kalau dalam Fastabiqul Khairat iri, Ustaz. Masyaallah, la quwata illa billah. Kapan-kapan diajak Ustaz lah, biar kita sama-sama Fastabiqul Khairat. Insyaallah. Dan saya senang sebenarnya untuk berbagi ya. Jadi agenda menjelang Ramadan ini pun banyak kegiatan berbagi, bukan hanya berbagi secara zohir ya, berbagi bentuknya aja lah, sosial ya. Tapi berbagi sharing ya, tanya jawab berkaitan dengannya tadi nikah atau bisnis ataupun
mengelola hati ya. Rata-rata memang masih umur-umur milenial begitu. Milenial ya. Dan sangat terbuka sekali. Makanya nanti boleh deh saya kasih tahu nanti alamat Instagramnya, karena bisa DM-an nanti boleh ya, sama nomor handphonenya terakhir ya kita supaya penasaran aja nih, jangan di close dulu kan. Dari awal udah penasaran Ustaz. Nih sobat pemirsa Islamipreneur TV ini juga kebanyakan mungkin masih single nih, karena tayangan ini kan untuk berbagai kalangan Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi Masya Allah mudah-mudahan dan Insya Allah juga yang dari kalangan single, yang kalangan milenial baru berwirausaha dan sebagainya, itu juga butuh Ustaz. Oh, jelas banget. Iya, ilmu-ilmu tentang pranikah, nikah dan sebagainya. Masya Allah. Masya Allah. Terakhir Ustaz, saya dengar Ustaz ini ya Ustaz, membina salah satu bank ya? Bank apa nih Ustaz? Ya, jadi begini, harus ada yang namanya tawazun ya. Ada keseimbangan antara kita memaksimalkan waktu untuk dunia dalam tanda kutip, ya untuk bekerja, untuk bisnis, itu kan ada segi waktu dunia yang kita curahkan untuk itu ya. Lalu ada waktu juga untuk sifatnya dakwah ya, secara komunitas ya, secara langsung ya dengan kajian. Maka di antara aktivitas-aktivitas kami, saya dan istri adalah tadi mengelola rumah tahfidz, yang kedua kami selaku pendiri dan pembina Ban Infak Khairunisa. Oh, Masya Allah. Itu miliknya ini ya Pak Menteri kita ya? Pak Menteri kita, Pak Sandiaga Uno ya, punya inisiasi terhadap perhatian yang lebih UMKM atau pedagang kecil yang terlilit ya hutang secara maaf ya, riba ataupun bank titil. Gorol, batil dan segala macamnya, ada solusinya loh. Nah, ini pemirsa. Jadi kalau kita dengar kata bank itu kadang-kadang kan tanda kutip saat yang sudah paham tentang riba langsung, bank betul, gitu ya. betul. Padahal bank ini tujuannya adalah untuk agar kita bisa diterima di masyarakat. Betul ya. Bahasa yang nggak mudah diterima lah. Dan yang paling utama kan aplikasinya Ustaz. Betul. Non riba. Ya. Salah satunya kita tadi membantu Ustaz ya. Membantu UMKM dari Bank Titik. UMKM, terus membimbing, mengembangkan ya. Terus juga memberdayakan malah. Masya Allah. Iya, jadi yang belum punya usaha di Bank Infak ini wajib hadir sepekan sekali dalam taklim. Oh, luar biasa. Ya, jadi cara ngangsurnya, misalnya contoh Ustadz, minjem 1 juta. Ya 100.000 angsurannya, berarti kan 10 minggu. Iya, 10 minggu. 10 minggu berarti berapa? 3 bulan setengah ya? Iya, kurang lebih 3 bulan setengah. Dalam 1 minggu itu harus hadir taklim. Ya, ada yasin tahlil, ada ngajinya gitu ya. Dan yang terpenting juga ada Ada wawasan untuk keilmuan baik spiritual maupun bisnis. Keren pemirsa. Udah Jadi non riba, terus kita diberikan ilmu, manfaat juga. Luar biasa nih. Betul. Sobat pemirsa Islamipreneur TV harus ikut ya. Bang Infak kan nggak hanya di Semarang ya, banyak ya, Banyak sekali ya, di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, banyak banget. Pokoknya searching aja. Dimanapun Anda berada, coba searching aja Bang Infak di kota-kota antum sekalian. Mudah-mudahan nanti dekat ya, Ustaz ya. Selain dekat juga bisa berkontribusi untuk membuka lahan dakwah dengan membuka Bang Infak lagi. Luar biasa nih, Ustaz. Tapi pokoknya mau tahu caranya ya coba searching aja ya di Google atau bisa mencari informasi kontak person tentang Bang Infak. Tanya-tanya deh. Soalnya saya sering ditanya saat kalau ngisi-ngisi kajian tentang tema riba, jual beli, solusinya mana? Nah, ini solusinya dijawab. Di antaranya, betul. Bang Infak, Masya Allah. Luar biasa. Ustaz, luar biasa banget nih. Nih, sobat pemirsa Islamipreneur TV ini nunggu nih. Karena biasanya di tayangan kami itu ada sesi motivasi Ustaz. Dari seorang narasumber. Apalagi antum selain Ustadz juga pebisnis itu. Double nih dapat ilmunya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pemirsa dimanapun berada dalam berbisnis, tentunya yang harus menjadi dasar adalah yakinlah bisnisnya semuanya diniatkan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya dilakukan hanya untuk Allah. Diniatkan dalam kebaikan dan diniatkan untuk mendapatkan kebarokahan serta pahala yang luar biasa dari bisnisnya. Yang kedua adalah senantiasa harus memiliki target. Ya, target tujuan, bukan hanya tujuan secara materi, tapi tujuan untuk memberikan banyak manfaat dan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya. Wabil khusus
kepada keluarga tercinta dan orang-orang terkasih ya di sekitar kita. Yang ketiga, jangan lupa ya, di dalam berbisnis harus selalu kita libatkan Allah, dekatkan Allah ya. Semuanya kita sandarkan hanya kepada Allah. Jadi segala yang dilakukannya adalah Allah, hasilnya nanti Allah yang ngatur. Manusia mah hanya berusaha. Manusia itu hanya ikhtiar, tapi hasil Allah. Tapi hasil Allah yang menentukan. Maka jangan berputus asa. Yang sudah memiliki usaha, terus kembangkan usahanya. Terus kembangkan bagaimana strategi-strategi untuk mengembangkan usaha. Nggak sulit kok, ada sistem ATM. Ya, amati, tiru, dan modifikasi. Banyak coach-coach kita, coach bisnis muslim, trainer yang lain yang sangat sudah dahsyat, maka lakukan itu. Yang belum memulai bisnis, jangan takut untuk memulai berbisnis. Pasti resiko itu ada, tapi yang lebih beresiko kalau tidak mau mulai berbisnis, sehingga berkah usahanya, berkah umurnya, dan berkah segala kehidupannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali motivasinya Ustadz. Ini sampai bergetar saya. Allah. Wah, mudah-mudahan nih sobat pemirsa Islamicpreneur TV juga dapat manfaat dari Ustadz Dimas, dan juga ya insight-insight bisnisnya tadi, dan motivasinya luar biasa sekali. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk segera bisa bisnis. Amin ya Allah. Segera bisa bangun dan tentunya berbisnis sesuai syariah Islam. Insya Allah, amin. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Insya Allah. Hadirnya, mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Amin ya Allah. Tambah berkah bisnisnya. Amin dan ya Allah. juga banyak sekali untuk dimanfaatkan oleh umat kita. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Tayangan ini benar-benar sangat menarik ya, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, share, komen ya, agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih banyak telah menonton tayangan-tayangan kami, dan jangan lupa tonton terus tayangan-tayangan kami yang selanjutnya. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.